Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, pada siang kali ini insyaallah saya akan membawakan tema tentang apakah aku bersamamu. Tentang aku di sini kata ganti untuk Tuhan Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Jadi di tengah pandemi ya, untuk saat-saat ini yang sedang ya menyelimuti kita tentang corona. Jadi hati kita ini masih tetap bersanding sama Allah Ta'ala. Banyak PHK, gaji berkurang, jam-jam waktu kerja karena berkurang, jadi salary pun berkurang. Dampaknya sangat banyak. Nggak usah jauh dari keluarga ya, dari saudara itu terkena dampaknya luar biasa, sampai kena PHK. Itu bukan suatu hal yang mudah ya untuk kita sikapin dan kita jalanin seorang diri gitu. Jadi ketika kita lagi bimbang, lagi resah, lagi gelisah, kita nih mau bersandar sama siapa nih? Kita mau nanya teman pun kondisi sama. Gue gini gimana ya? Gue lagi di PHK loh. Gue juga lagi kena dampak juga loh gitu. Jadi kalau kita saling curhat sesama teman, solusinya paling nggak jauh dari kata sabar. Tidak sabar aja dah. Untuk saat ini kita jalanin, kita terimain aja gitu. Tapi untuk saat ini mari kita sama-sama nih bareng-bareng belajar ya. Saya juga lagi masa-masa pembelajaran. Mari kita bergantung pada Allah Rabbul Alamin. Libatkan Allah dalam setiap kehidupan, setiap pekerjaan, setiapnya apapun itu yang mau kita jalani sebagai mahasiswa. Contohnya ngerjain tugas, jangan lupa awali bismillah. Bekerja pun awali dengan bismillah. Dari hal yang kecil. Contohnya mungkin teman-teman di sini, kakak-kakak juga tahu ya cerita tentang imam besar kita yang banyak menulis buku-buku hadis dan juga fikih, yang terkenal biasa disebut dengan Sahih Al-Bukhari. Beliau rahimahullah, banyak para dai dan guru-guru kita menyampaikan sebelum beliau menulis itu hadis Rasulullah SAW pasti konsultasi kepada Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Kenapa berkonsultasi kepada Allah? Agar ini yang saya tulis benar apa enggak, ini saya jalanin benar apa enggak ya gitu. Beliau sholat 2 rakaat seperti sholat istikharah ya gitu, biar Allah bimbing kita di setiap kehidupan. Adapun itu emang istikharah ini, sholat 2 rakaat setiap kita sebelum melakukan aktivitas, adalah gaya hidup para nabi dan rasul. Adapun kita selaku anak muda, sebelum melakukan ya pekerjaan, balik lagi tadi poin awal, pekerjaan, tugas-tugas, sampai apapun masalah yang menimpa kita ya, semoga Allah lindungi dan Allah mudahkan. Jangan lupa berkonsultasi kepada Allah Rabbul Alamin. Contohnya tadi di perjalanan ya, ban motor misalkan, ketika ban motor bocor atau kempes, dari yang kecil dulu deh, kita bocor nih di jalan nih, terlambat kajian nih, kalau bisa usahain minta sama Allah, semoga di depan ada tukang tambal ban ya Allah, dipermudah jadi langkah-langkah kita. Setelah itu, yang ketika di masa-masa cemas seperti ini, tengah pandemi, yang kita harapin pasti nggak jauh dari kebahagiaan. Benar, baliknya kita kepada situasi normal, keadaan baik-baik aja. Semoga Allah cepat angkat wabah penyakit di tahun ini, amin. Setelah itu, jangan lupa nih, saya mau bawain resep dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi tentang kepada
Ibnu Abbas, sepupunya Rasulullah. Ketika itu Ibnu Abbas masih kecil ya. Disebutnya, diriwayatkan, ya gulam, wahai bocah, wahai anak kecil. Di sini Rasulullah benar-benar menanamkan kepada ya anak muda ini, anak kecil ini, untuk tetap berpaut hati kita kepada Allah Rabbul Alamin. Jagalah Allah bersamamu, maka Allah pun akan bersamamu. Begitu riwayatnya. Saya juga mohon maaf nih, kekurangan pengetahuan saya, ilmu saya, jadi saya nggak bisa panjang lebar untuk menggunakan teks-teks bahasa Arab seperti itu. Setelah itu Rasulullah pun bersabda lagi, apabila kamu ingin meminta sesuatu, mintalah pertama tuh kepada Allah Rabbul Alamin. Minta sesuatu apapun itu ya, mau dunia, mau nanti keselamatan, sampai pertolongan pun nanti di hadis selanjutnya pun sampai minta pertolongan, mintalah pertolongan juga kepada Allah. Seperti kita tahu ya, di surah At-Tolak ayat ketiga nih, di akhir ayat ketiga, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan rezekinya dari setiap arah mana-mana, dari mana arah saja. Di sini para ulama kita menjelaskan, sependek pengetahuan saya, rezeki di sini semoga Allah membukakan pintu-pintu kemudahan bagi kita dalam melangkah. Sebelumnya, entah itu kita memulai pekerjaan, memulai sesuatu, dari yang kecil dulu baca Bismillahirrahmanirrahim. Dari kata bi di sini isti'anah ya, meminta pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Tetap kita jangan apa-apa tuh jangan sombong deh bahasanya. Jangan ngandelin diri sendiri. Jangan ngandelin gue pengalaman nih, gue sebelumnya udah pernah begini. Nah, itu maaf ya. Bahasa seperti itu tanpa kita sadarin, itu tuh udah sombong sendiri. Mengatakan diri ini bisa, gue pernah begini nih. Gitu. Setelah itu ya, apakah aku bersamamu? Di sini kita tanamkan rububiyah Allah ya. Mungkin bagi kita yang pernah ikut kajian, dan waktu masa-masa kecil kita, apakah kita belajar sifat 20? Kita sepakat pasti iya. Pasti iya. Pasti kita dari wujud, qidam, bako, sampai habis itu 20. Allah, dari guru-guru kita menerangkan tentang Allah berbeda dengan makhluknya. Qiyamuhu binafsihi. Mukhalafatul lil hawadisi, maaf. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Disinilah ditanamkan ya dari kecil bagaimana kita untuk dikit-dikit Allah, konsultasi lagi kepada Allah. Makanya kenapa kita waktu kecil tuh suruh ngaji sama orang tua. Dia sono ngaji, habis asar pulang maghrib gitu. Agar apa? Jadi ketika besar sekarang nih, kita nih ulah culangung bahasanya mah, nggak sombong gitu. Agar gue bisa nih, gue udah gede kok, gue yakin kok gitu. Apa yakin nanti kita ke depannya tahu bakal terjadi apa-apaan gitu. Sedangkan balik lagi ke poin ke atas tadi, resep dan gaya hidup para nabi dan rasul adalah sebelum melakukan sesuatu dan sesudah. Sebelumnya melakukan bismillah dan sesudahnya adalah melakukan alhamdulillah. Dan itu pun dibarengi oleh memohon kepada Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, permudahlah hajatku ini, ya Allah mudahkanlah urusanku ini. Nggak ada dari riwayat manapun ya, Nabi tiba-tiba dengan dengan keilmuannya, dengan kepribadiannya yang luhur, memvonis orang, menghukum seseorang itu dengan mudah. Pernah dengar cerita tentang perempuan yang berzina sehingga dia melapor diri kepada Rasulullah? Apa yang Rasulullah tindak? Sikapnya seperti apa? Rasulullah mengulur itu. Karena apa? Rasulullah mengasih peluang kepada perempuan tersebut untuk bertaubat. Ketahuilah, rahmat Allah, pemaafnya Allah itu sangat besar. Benar. Boleh dicoba deh tentang tema ini, aku bersamamu.
di waktu yang bersamaan kemarin nih, dari minggu kemarin nih, 2 minggu sebelum kajian, teman-teman kerjaan ya, kita jadi contoh kecilnya deh, ngakuin pekerjaan yang dikerjain sesuai SOP-nya, tiba-tiba dikoreksi oleh GM-nya nih, General Manager, kena sidak. Ketika kena sidak, dia sih ngelakuin sesuai dengan SOP-nya. Ada yang lapor, si teman saya ini mengalami kekurangan. Ini barang hilang kemana? Ketika barang hilang ini udah, kita ngobrol-ngobrol bareng. Kebetulan teman juga sering dengar kajian juga ya. Minta doa, duhanya pun rajin, bareng-bareng kadang. Jadi dia selama di sini kan lagi pandemi begini ya, perusahaan manapun, atasan manapun lagi kesulitan bahasanya. Asli. Kita sepakat ya, di tengah pandemi seperti ini lagi sulit. Dengan kabar teman saya ini yang dapat kesalahan ini, apabila barang yang hilang tadi nggak ketemu, pulangin dan dikat. Ternyata dia berserah diri kepada Allah. Dit ya, gue gimana? Gue minta maaf ya Dit ya, kalau gue selama di sini salah kerja. Tapi gue juga minta doanya nih bareng-bareng ya. Gue juga masih butuh kerjaan gitu, bareng-bareng. Alhamdulillah selama 1 minggu itu dicari barang, ternyata ada. Nah, disinilah bentuk hadiah dari Allah, buah dari sabar, buah dari doa, buah dari sabar. Ini yang pertama nih. Sabar ini kata yang mudah diucap tapi susah dijalanin ya. Saya pribadi pun seperti itu. Nggak usah jauh-jauh di jalan nih, disenggol dikit pun ketika di motor ya pribadi masih ada rasa kesel. Ini orang nggak bisa bawa motor apa ya? Seperti itu. Lanjut. Kemudian dari apakah aku bersamamu, sifat rububiyah Allah yang kuasa di tengah kehidupan kita ya, menyelimuti kita, bersama kita. Jadi kata dari apakah aku bersamamu, sikap kita apakah masih sombong gak nih dalam setiap menjalankan sesuatu ya. Contohnya kayak tadi tuh di poin-poin di atas, jangan ngandelin diri sendiri, jangan ngandelin pengalaman. Karena dari dua ini, kalau kita andelin diri sendiri dan pengalaman, mohon maaf, kita nggak tahu jadiin ke depannya seperti apa, kecuali dengan ridhonya Allah. Bukankah tinta dan pena sudah diangkat dan sudah kering di Lauhil Mahfuz? Seperti itu, kita sepakat ya, kita pernah belajar seperti itu, kita pernah dengar seperti itu. Contohnya kayak puasa kemarin, puasa tahun kemarin masih bisa gitu. Gue kuat kok cuma dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sampai maghrib. Udah, kalau kita cuma ngandelin sampai situ doang, cuma lapar dan haus, maaf ya, emang kita kehidupan di dalam kamar aja, di rumah aja kan nggak mungkin. Bukannya di Al-Quran disebutin, tidaklah beriman seseorang sampai aku menguji dia kekurangan makanan, kesusahan, sampai gelisah. Ini di Quran nih, kita sepakat lah ya, Quran ini pedoman hidup kita yang bakal Allah dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang nggak pernah ada habisnya. Setiap masa pasti berputar, pasti merasakan hal yang sama seperti itu. Setelah itu di sini saya akan mengutip dari kajian Syekh dari Timur Tengah, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, yang berjudul kebahagiaan sesungguhnya. Jadi ketika kita sudah melibatkan Allah dalam setiap kehidupan, kita bergantung kepada Allah dalam setiap kehidupan, pasti Allah akan kasih buah-buah manis kayak pada hidup kita. Jadi cari kehidupan ini kan pasti kebahagiaan ya, senang-senang,
kita jauh dari susah kayak pandemi seperti ini, kebutuhan tercukupi, punya kesusahan teman ada yang nolong, gitu kan, seperti itu kita sepakat lah ya. Karena saya juga merasakan seperti itu. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu balik lagi tadi poin-poin di atas. Kita balik lagi kepada Allah, konsultasi kepada Allah, libatin Allah di setiap keadaan. Jangan sampai mengandalkan diri sendiri. Benar, jangan sampai mengandalkan diri sendiri. Kita tanpa Allah siapa kita? Betul. Kita butuh harta dan kekayaan yang Allah berikan tuh pasti bakal mencukupi kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya nih? Apa mutlak kita nikmatin, apa kita bagi, gitu kan? Nah, di sini penutup ya. Dari kajian ini saya mohon maaf segala kekurangan saya yang saya sampaikan, semoga dimaafin. Dan ini mutlak kebodohan saya, ketidakbisaan saya, dan saya juga masih belajar jauh dari kata namanya guru, jadi guru, jadi seorang dai, jauh. Hamba yang menjalankan tauhid serta menjalankan amal soleh dan menjadikan akhirat tujuannya, tanpa ya waktu bersamaan kita meninggalkan dunia nih, pekerjaan kita masih butuh. Jadi dunia ini kalau kata para ulama bilang tempat transit kita nih. Bukan dalam riwayat kita disebut guroba, ya kan? Orang-orang asing. Kita tuh guroba sebenarnya, orang-orang asing. Begitu. Akhirat jadi tujuan utamanya. Allah Azza wa Jalla akan satukan seluruh urusannya apabila hati kita tetap bersama Allah dan Allah memudahkan urusan kita. Dan buah dari kajian ini saya akan bawakan riwayat yang teman-teman familiar pasti tahu ya, sebelum saya tutup. 2 kalimat yang berat di timbangan dan ringan di lisan. Kalimatani khafifatani ala lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ila rahman. 2 kalimat yang ringan di lisan, mudah kita ucapin, mau di motor, mau lagi ngobrol lagi seperti ini, lagi kajian. Ini Nabi bilang ringan, mudah. Tapi apa kisi-kisinya? Di ujung kalimatnya, Allah cinta kalimat ini. Allah suka, Allah cinta. Habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Cukup sampai situ. Semoga apa yang kita datang hari ini, kajian, berbuah ya sampai rumah. Hari ini dapat apa? Tadi kajian dapat apa? Gitu. Nggak usah banyak, nggak usah berat. Karena pematerinya pun masih penuntut ilmu juga. Saya mohon maaf atas kekurangan saya dan kebodohan saya. Jangan lupa sampai sini buah dari ilmu kita adalah 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya cukup sekian. Apa nih, Dap? Oh. Baik, di sini ada 2 hadiah nih dari panitia, Masya Allah. Dari penerbitnya Rumaisyah Fikih bulan Syawal. Ada 2 ya, berarti dari ikhwan 1, dari akhwat 1. Di sini saya bukan mau ditanya nih, saya akan mau nanya nih. Poin-poin yang tadi disampaikan. Yang pertama tuh, dari kajian ini apakah aku bersamamu? Anda bisa jawab gak nih? Ada dia tadi sekilas ini mungkin ada nyatet, ada yang dengerin. Oh, kesimpulannya mungkin seperti ini nih. Nah, ada yang bisa?
Gimana dari akhwatnya juga nih, kakak-kakaknya? Ada? Boleh? Poinnya aja ya hari ini, poin kajian hari ini. Ya. Libatkan Allah dalam segala sesuatu. Satu lagi boleh? Sabar. Ya, poinnya. Boleh diterima? Ada Dap? Masih Dap? Awat. Iya. Nah, berarti satu lagi buat ikhwan ini. Tadi 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Habibatani ila rahman. Ada yang bisa? Ya ngacung 1, 2, 3. Siapa? Ya, Gian Ramadan. Subhanallah bihamdi subhanallazim. Ya, sama-sama kita tutup kajian pada siang hari ini. Terima kasih. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Ar-Rahman.